Saya agar kalian tidak gagal paham. Tidak terjadi tembak-menembak. Tidak terjadi tembak-menembak. Itu yang kemudian disampaikan oleh tulisan dari Barada Eliezer. Iya. Bahwa tembak-menembak itu tidak terjadi di tangga, dan yang selama ini kan kita ketahui seperti itu ya, di tangga dan rumah. Dan kamar Ibu Putri. Kamar itu ada Brigadir Yosua, di tangga itu ada Barada Eliezer. Tidak seperti itu kejadiannya. Tidak seperti itu, Mas. Barada E menjelaskan proses eksekusi Brigadir J, sebut keadaan Brigadir J tak bisa membela diri. Bahwasanya mungkin dia selama ini dimanfaatkan oleh pimpinannya hingga dia sadar dan dia mau terus terang semuanya supaya juga rasa bersalah dia kepada korban, kemudian kepada masyarakat dan kepada semuanya termasuk kepada institusi Polri, Polri juga bisa didamaikan dalam hatinya. Satu hal terjadinya keterlibatan dia itu tanpa motif. Jadi kalaupun terjadi ada pembunuhan yang diduga dilakukan oleh dia, itu dia tanpa motif karena atas perintah. Iya, saya kira Mas gini kemarin kan pasca kami diberi kuasa oleh Barada E, kemudian kami sampaikan komitmen bahwa kami akan membantu sepanjang dia bisa terbuka secara terang, mengungkapkan secara terang benderang apa sih yang menjadi fakta-fakta hukumnya, jangan lagi ada yang ditutupi gitu. Nah, alhamdulillah kemarin kita sepakat dia mau buka semua gitu. Akhirnya dia tuangkan dalam satu keterangan tertulis, dia menulis apa yang sebenarnya, kemudian lanjut di BAP, dirampungkan malam itu sampai jam 3 subuh sih kemarin kita ini ada. Dan faktanya memang ada beberapa yang bergeser dari fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan sebelumnya. Kalau saya tetap mendorong supaya Bapak Presiden membentuk tim independen. Dan ini terus semakin menguatkan apa yang saya minta dengan adanya semakin keterbukaan belakangan ini, bahwa di sana memang banyak masalah dan tidak mungkin polisi membereskan masalahnya sendiri karena itu tidak kelihatan oleh mereka, karena mereka sudah bergelimang di lumpur dosa itu. Oleh karena itu yang bisa menolong polisi ini adalah kakak-kakak kelasnya, yaitu Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Baik. Dan juga melibatkan Kejaksaan Agung, lembaga-lembaga independen dan sebagainya, supaya kita bisa tolong mereka karena mereka sekarang berada di lumpur itu. Nah, kita mau menolong mereka supaya institusi Polri ini bisa selamat gitu loh. Jadi karena keterangan yang diberikan yang bersangkutan pada saat memberikan keterangan di LPSK agak berbeda ini ya, bahkan jauh berbeda. Jadi yang di LPSK ini sempat memberikan keterangan tapi yang versi yang lama? Iya, versi lama. Oke. Ya. Jadi setelah kami mendengar bahwa yang bersangkutan kemudian ditetapkan sebagai tersangka, memang kami kemudian menyadari potensi kebahayaan yang bakal menimpa yang bersangkutan ini. Oleh karena itu waktu itu kami kemudian menyampaikan pesan kepada kepolisian, dalam hal ini Barreskrim, agar penjagaan pada yang bersangkutan ini betul-betul diperhatikan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada yang bersangkutan ini. Audio Jungle. Audio Jungle. Kronologi kematian Brigadir Nopriansa Yosua Huta Barat alias Brigadir J kini menemui titik terang seiring pengakuan sang saksi kunci Barada E Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Barada E. Setelah mutasi yang dilakukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap 15 perwira tinggi hingga perwira pertama, Barada E memutuskan untuk buka suara. Sesaat itu juga pernyataannya berbeda dari sebelum-sebelumnya. Bahkan kuasa hukumnya yang lama mengundurkan diri dan kini Barada E didampingi kuasa hukum baru dari Barreskrim Polri. Barada E kini membantah kronologi baku tembak yang mengakibatkan Brigadir J terbunuh. Seperti diketahui, kronologi awal yang disampaikan pihak kepolisian, Brigadir J tewas saat adu tembak dengan Barada E di rumah dinas Kadif Propam Nonaktif Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Baku tembak itu dipicu lantaran Brigadir J melecehkan istri Verdi Sambo. Tidak terjadi tembak-menembak, baku tembak sebenarnya tidak ada, kata Muhammad Burhanuddin, kuasa hukum Brigadir J di YouTube Kompas TV yang diunggah Minggu 7 Agustus 2022. Burhanuddin mengatakan, kliennya sudah membuat kesaksian tertulis secara formil untuk disampaikan kepada tim khusus bentukan Kapolri demi membuka kasus kematian Brigadir J ini.
Sudah diungkapkan semua, fakta hukumnya di BAP sudah belak-belakan. Lanjut kata Burhanuddin. Burhanuddin memang belum mengungkapkan gamblang kesaksian Baradae yang tertulis dalam BAP. Namun untuk pembunuhan atau penembakan yang dilakukan Baradae terhadap Brigadir J benar adanya. Hal itu sesuai pasal yang disangkakan kepada Baradae. Sebagai informasi, polisi menetapkan Baradae sebagai tersangka pada Rabu 3 Agustus 2022 malam. Baradae disangkakan pasal 338 Junto, pasal 55 dan 56 KUHP. Kendati dirinya tersangka, namun dia tidak seorang diri. Baradae pun siap menjadi justice kolaborator. Hal itu menunjukkan ada orang lain dalam pembunuhan Brigadir J. Dia mengakui kesalahannya, berarti dia berbuat juga. Karena dia mau JC, berarti ada isyarat pelaku lain terlibat, ujar Burhanuddin. Ada yang memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir J, namun tanpa perencanaan sebelumnya. Ya, ada perintah sesuai tindak pidana yang disangkakan, tapi sifatnya spontanitas, ujarnya. Saat coba dikulik lebih jauh terkait kronologi pembunuhan Brigadir J, Burhanuddin enggan mengungkapkannya namun tidak membantahnya bahwa proses pembunuhan berlangsung bak sebuah eksekusi. Brigadir J bukan dalam kondisi bisa melawan menggunakan pistol. Apa yang kejadian yang Mas Hos utarakan sudah digambarkan Baradae di BAP-nya, kata Burhanuddin. Sebelumnya diberitakan peran Irjen Verdi Sambo pada kasus pembunuhan ajudannya sendiri, Brigadir J, kini terkuak. Pria yang sebelumnya menjabat Kadif Propam itu diduga telah melakukan pelanggaran serius pada kasus pembunuhan Brigadir J yang terjadi di bekas rumah dinasnya. Sebagai polisi baret biru saat itu, Verdi Sambo yang seharusnya menjadi garda utama penjaga nama baik Polri justru mencorengnya. Hasil pemeriksaan terhadap 10 saksi menyatakan Verdi Sambo diduga telah bertindak tidak profesional. Kini, Verdi Sambo tengah ditempatkan di tempat khusus di markas Korps Brimob Kelapa II, Cimanggis, Depok, sejak Sabtu 6 Agustus 2022. Pernyataan soal pelanggaran Verdi Sambo itu disampaikan Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dan disiarkan secara langsung melalui Instagram @difumaspolri. Awalnya Dedi menjelaskan bahwa ada 2 tim besar bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bergerak mengurus kasus pembunuhan Brigadir J. Yang pertama adalah tim khusus yang tugasnya melakukan pembuktian ilmiah, sementara tim kedua adalah Inspektorat Khusus yang fokus terhadap pelanggaran kode etik pada penanganan kasus Brigadir J. Dalam hal Verdi Sambo, seorang menyatakannya telah melakukan pelanggaran profesionalitas adalah Irsus. Dedi menyebut, dasar penetapan Verdi Sambo melanggar kode etik adalah keterangan 10 saksi dan sejumlah bukti. Namun, Dedi tidak menyebutkan siapa saja saksi dan apa saja bukti tersebut. Dari hasil pemeriksaan tim gabungan Wasriksus, pengawasan pemeriksaan khusus terhadap perbuatan Irjen FS Verdi Sambo yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam Polri. Dari hasil pemeriksaan Wasriksus atau Irsus terkait masalah peristiwa tersebut telah memeriksa kurang lebih 10 saksi, papar Dedi.